mama papa yang baru bergabung, selamat malam. Untuk mama papa yang baru bergabung. Ya mama, coba tes lagi suaranya. Rahim, sudah tidak? Oke, sip. Boleh mah dilanjut lagi mah tadi. Ya. Jadi tadi kan apa saja yang tumbuh kembang ya, biar Iya. anak-anak Kapan? anak-anak kecerdasan kognitif dan spiritualnya jalan gitu. Nah, yang pertama pasti saya kalau materi pembelajaran itu tadi pakai Asmaul Husna. Jadi ketika misalnya kan kalau di TK saya awalnya mengacu ke TK. Kalau TK kan per tema ya. Ada tema diri sendiri kayak gitu. Terus ada tema kebutuhanku kayak. Nah, kalau misalnya di tema itu misalnya tentang tubuh kita selain anak-anak berkegiatan, saya juga memasukkan tubuh itu ciptaan Allah loh gitu. Nah, jadi Asmaul Husna biasanya usia dini saya masukkan di setiap kegiatan. Pasti ada Asmaul Husnanya. Nah, terus misalnya anak-anak, Kakak Kia mau minta sesuatu. Ake minta sesuatu. Oke, kita berdoa dulu ya. Karena Allah Maha Kaya. Gitu. Karena Allah Maha Kaya, kita minta dulu sama Allah. Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Saya pernah Kakak Kia dulu minta jam AIMO. Saya dan ayahnya, oh ini tidak terlalu penting, tapi kita ajak dulu Kakak Kia berdoa. Ayo kita doa dulu ya untuk supaya dapat jam AIMO. Doa tuh udah 2 hari, 3 hari, kok belum dikasih sih gitu. Kok belum dikasih sih gitu. Kita juga masih menimbang itu, saya dan suami masih menimbang itu penting nggak sih jam AIMO, anak-anak butuh apa enggak gitu, masih menimbang. Nah, tapi Masya Allah di hari entah seminggu atau minggu kedua itu ada tamu yang datang ngasih jam AIMO itu. Uh, ngasih jam AIMO itu di situ yang seneng cuman bukan kakak aja gitu, kakak dapat hadiah, tapi saya dan suami tuh Allah permudah untuk ngajarin hal itu gitu. Dan emang ada yang dikabulkan, ada yang tidak, tapi kita berusaha untuk memberi pengertian bahwa ketika dikabulkan ya udah, ayo bersyukur, ayo terima kasih sama Allah, udah dikasih gitu. Dan yang datang tanpa diduga tuh bukan sekali 2 kali. Itu kalau misalnya diajak berdoa, ayo, kadang ada aja tamu yang datang yang membawa permintaan si kakak itu. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus sholihat. Allah mudahkan jalan saya dan suami untuk ngokohin iman si kakak ini, karena memang saya nggak mau banyak-banyak dulu gitu ya untuk pembelajaran agama, yang penting iman dulu deh masukin gitu. Setiap kegiatan mau ngapa-ngapain, dia juga sering nanya, kenapa sih mama sholat mulu gitu. Saya berusaha menyampaikan, saya nggak nyampein ya karena ini wajib, ini enggak, tapi pakai bahasa anak-anak, ya karena Allah udah suruh. Kita hambanya, Allah udah suruh sholat, ya mama harus patuh. Karena Allah penciptanya, Allah pencipta kita gitu. Itu berusaha banget, setiap hari pasti ada yang dimasukin gitu. Jadi kakaknya juga semakin semangat nih, Allah ngasih jalan. Setiap kakak kalau mau sesuatu baca doa ya, minta sama Allah ya kak. Allah ngasih ya, memang berarti kan kakak ngerasa, oh iya ya, aku baca doa, aku mau, dikasih loh beneran gitu. Jadi dia juga semakin termotivasi. Iya. Oke, aku besok mau makin banyak doa, terus aku mau banyak hafalan, supaya Allah makin baik nih sama aku, makin sayang nih sama aku, kan jadi kayak gitu ya, jadi termotivasi. Iya. Ya.
Jadi Eh, memang mamahnya juga mesti komit, ayah juga komit, si kakak juga, ayo kak kalau mau ya baca doa gitu. Kayak gitu gitu jadinya. Luar biasa Masya Allah. ketika pokoknya pas itu yang kejadian pertama tuh jam Aimo ya, yang saya ingat banget tuh jam Aimo. Pas yang jam Aimo itu, ih beneran loh mah aku dapet. Iya. Berarti kan rizki datang dari siapa aja, nggak cuma dari mama sama ayah. Allah maha kaya, Allah yang ngegerakin, Allah mau ngasih siapa, Allah yang ngegerakin itu gitu. Tapi Allah mau ngasih kakak, tapi perantara perantara perantaranya bisa dari siapa aja. Itu Iya. jadi pertama kita harus masukin iman terus, tapi dibalut keseharian, dengan keseharian. Jadi semua kegiatan itu harus diingatkan seperti itu. Terus saya juga karena anak-anak usia dini kan sama kita terus ya. Saya rada khawatir ketika anak-anak udah usia balik nggak sama kita, mereka ngapain ya gitu. Kenapa saya takut kan ya gitu. Nah dari situ juga saya masukin Allah menjaga kita dan mengawasi kita dimanapun kita berada. Nah pas itu saya ngajarin tentang ayat kursi. Allahu la ilaha illallahul qayyum. Pokoknya di situ kan dijelasin bahwa Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk, mengawasi gerak-gerik kita semuanya. Nah, ada satu kejadian juga yang ketika adiknya lahir kan kita sering nyusuin, saya nyusuin, kalau ibu nyusuin sering ketiduran kan ya, sering ketiduran. Nah, saya lagi nyusuin adiknya, terus pas saya bangun lagi, si kakak cerita kayak gini, Mama, aku tadi beresin beresin itu loh sendiri. Oh ya, iya sih, Mama mah ketiduran, tidur. Nggak kayak Allah. Allah kan nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Jadi Allah pasti lihat aku tadi, gitu. Itu langsung, oh berarti ayat kursi yang kemarin saya ajarkan itu sudah melekat, gitu. Alhamdulillah. Itu, iya sih, Udah Mama. masuk artinya ya. Ya kata, ya saya ya kita juga kita disindir ketiduran. Cuman ternyata pelajaran kemarin masuk. Masya Allah, alhamdulillah. Dan saya, wah berarti oke, anak-anak usia dini memang bisa sebenarnya kan orang-orang pada bingung gimana sih caranya ngajarin iman orang itu hal abstrak misalnya kayak gitu, hal abstrak gitu. Nah tapi dengan doa, doa semoga Allah mudahkan dan alhamdulillah itu bisa berjalan. Iya. Dengan ya usaha tentunya dibarengi doa juga, ayah sama mamah juga komit Ya, gitu kan, kerjasama terus. Nggak mungkin kalau mama sendiri atau ayah sendiri yang pengen, kalau nggak kerjasama dua-duanya kan, jadi mesti sama-sama berbarengan nih ya, gitu. Oke, jadi materi mama selalu masukin materi Asmaul Husna, kemudian selalu dimasukin dengan iman. Yang penting maksudnya yang lain tar dulu deh, imannya dulu aja nih kokohin gitu, karena kan ya iya sekarang masih sama kita ya, nanti kalau sudah besar kan udah nggak 24 jam sama kita gitu kan. Kalau nggak kita kokohin imannya dari kecil, kita sendiri nanti yang rugi kan gitu. Kemudian iman ini selalu dibalut dengan kegiatan sehari-hari, pokoknya apapun yang dilakukan dari mata melek sampai tidur lagi, ya pokoknya masukin agama, tapi dengan bahasa yang mudah ya, tentunya dimengerti sama anak. Bahasanya nggak usah yang berat-berat, nggak usah yang sulit-sulit juga, kita nyari kata-katanya juga. Yang penting anak masuk, kemudian paham ya. iya. Terus juga Oke. ibadah mungkin ya, pengenalan ibadah. Pengenalan ibadah. Jadi saya baru ngajak eh, untuk sholat ya. Saya untuk sholat cuman ngajak pas usia dini saya cuman ngajak aja. Karena kan usia sholat wajib 10 tahun ya. 7 tahun diajak, 10 tahun wajibnya. Nah, pas usia dini itu saya hanya ngajak, "Kak, ayo sholat." Tapi ketika dia nggak mau, oh ya udah, samping mama ya. Nah,
dalam 5 waktu sholat itu, saya ada satu sholat yang saya keraskan bacaannya. Jadi dari Al-Fatihah, Iftitah, semuanya sampai salam tuh saya keraskan supaya dia hafal. Karena dia di samping saya kan mendengar. Jadi saya kalau dia belum mau sholat, oh ya udah, atau belum belum waktunya sholat kan, belum wajib gitu. Nah, pas usia dini saya ajak aja. Nah, jadi misalnya kita ajak satu hari 5 kali sholat dalam setahun, berarti kita udah ngajak berapa kali tuh? 365. Ya, kali kali 5 misalnya ya. Sekali, kalau sekali ya, kalau sekali. Kita Ya, sholat 5 waktu. nah, makanya ada yang misalnya ada yang kayak gini, oh anak saya susah sholat gitu, oh anak saya susah sholat nih, udah disuruh-suruh sholatnya, tapi nggak mau. Nah, pertanyaannya, ibu udah ngajak berapa kali tuh anaknya sholat? Apakah baru 2, 3 kali terus anaknya nggak mau? Nah, jadi usia dini ini ibadah seperti sholat, eh, kenalkan dan ajak aja. Kalau anaknya belum mau, oh ya udah. Tapi di samping mama duduk ya, gitu. Dulu si kakak gitu, di samping saya, selalu saya 5 waktu tuh dia pasti ada di samping saya. Terus satu sholat dalam 5 waktu itu saya keraskan bacaannya. Pokoknya dari sujud semuanya itu saya keraskan biar dia mendengar. Itu juga keteladanan kan. Tuh. Jadi dihitung saja kalau misalnya kita ngajak anak sholat dari umur 3 tahun sampai 7 tahun, itu berapa? Nah, masa iya Kalau sih? 5 waktu. Ya, masa iya sih di umur 10 tahun anak masih sholat, masih susah sholatnya? Itu Ya. dikali juga kan. Nah, 7 tahun ini Kia udah mulai sholat, walau masih ada bolongnya. Masih ada bolongnya, sholatnya belum full 5 waktu. Jadi karena ini, ayo Kak, diajak kan kalau misalnya umur 7 tahun, dilatih, masih latihan sholatnya. Oke. Alhamdulillah ya, maksudnya dia sudah mau ikut aja walaupun masih bolong-bolong, tapi dia sudah mau. Oke, waktunya sholat nih sekarang, dia sudah tahu ini waktu sholat, jamnya sholat. Kalau sudah azan artinya kita harus sholat, wajib sholat aja sudah kewalahan syukur kan gitu. Nggak usah muluk-muluk pengen sholat 5 waktu, bacaannya juga harus mesti hafal, ya nggak gitu juga gitu kan, karena memang belum bisa dipaksakan juga umur segitu kan gitu. Oke. Terus mama waktu hamil kakak Kia, apa mah? Apa ada misalnya kayak mama makan kurma terus setiap hari, minum zam-zam terus setiap hari, atau mama hajatin terus, mama tahajud terus, apa puasa Daud, Nabi Daud, atau puasa Senin Kamis? Apa kan ada tuh yang suka baca Maryam biar kayak Maryam, baca Yusuf biar kayak Nabi Yusuf kan gitu. Mama sendiri pakai nggak sih dulu waktu zaman hamil kakak Kia? Sama suami disuruh yang penting baca dan hatam Quran semuanya, semua semua Al-Quran, semua isi Al-Quran itu bermanfaat. Jadi targetnya cuma hatam Quran aja, nggak cuma satu surah itu enggak. Suami berusaha hatam Quran, saya juga berusaha untuk hatam Quran ketika hamil. Kalau untuk kayak Oke, puasa, iya. ibu hamil sering lapar. Jadi saya enggak ngikutin kecuali Ramadan ya. Karena kebetulan pas kalau Ramadan alhamdulillah pas lagi hamil itu alhamdulillah selalu full. Tapi kalau puasa sunnah itu nggak kuat. Itu nggak kuat karena ini kan hamil. Tapi kalau Ramadan alhamdulillah full 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 nggak bolong. Bisa diajak puasa. Alhamdulillah. Jadi memang semua Quran ya dibaca, dihatamin kalau bisa gitu ya. Nggak ada bacaan-bacaan khusus, nggak ada makanan-makanan khusus juga. Ya udah Quran, baca Quran aja vitaminnya kan gitu. Suami apa sama ayah juga barengan gitu ya. Jadi nggak ada makanan-makanan khusus ya untuk Ada. ngebentuk Kurma kakak ya ya seperti makan. sekarang. Iya, kalau kurma ya makan aja nggak selalu dihususin. Maksudnya kalau ada ayahnya beli, ayo udah ayo makan. Kalau misalnya memang pokoknya nggak diwajibin. Iya. Oke. Terus mama
Gimana mah cara mengasahnya anak mama, terutama anak usia dini ya. Kalau kakak kan udah bukan usia dini lagi ya, cuman waktu zamannya dulu kakak, itu gimana mah tantangannya, terus kesulitannya gitu cara. Ya mama punya, oh aku pakai jurus ini nih, aku pakai metode ini nih gitu. Untuk apa? Untuk ngafal. Menjadi hafizah. Hmm. Kalau untuk ngafal usia dini itu pertama perdengarkan terus, perdengarkan terus. Kalau saya dulu sama ayahnya itu minta satu surah dipotong. Jadi satu surah tuh 1 minggu. Misalnya surah Anas dari Senin sampai Ahad itu disetel terus selama 1 minggu. Nah setelah 1 minggu biasanya kita lagi mainan, saya berusaha mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dia nyangkut, bisa. Uh, apa qul a'udzu birabbin nas. Terus dia bisa gantian, bisa jawab ketika bermain, misalnya lagi pasang balok, lagi main mewarnai. Kayak gitu tuh ketika saya baca, dia alhamdulillah hafal karena sudah disetel selama 1 minggu itu. Jadi dari Senin sampai Ahad. Jadi setiap 1 minggu tuh itu surah saya ganti. Minggu ini 1 minggu Anas, minggu depan diganti Al-Falaq, lanjut lanjut terus. Nah paling saya reviewnya Itu posisinya kakak sudah bisa baca belum Iqra atau belum? belum baru sekarang di umur 7 tahun belajar baca tuh baru sekarang. Jadi cuman hafal pelafalan Oh, aja. Belum. oke. Okay. Jadi sampai kemarin Oh, sekarang sudah kemarin juz 29 awal pun belum bisa baca itu. Jadi saya bacain, dia ikutin karena untuk baca kan seperti di Montessori sendiri kan ini ya butuh butuh tubuh yang kuat gitu. Nah, itu saya anak-anak fokusnya juga belum ini belum belum panjang gitu. Jadi memang baru di umur 7 tahun ini saya ajarin dia baca. Dan ini sudah bulan baca keberapa? baru kenalin ini alif, ini Oh, ba, ini. kalau mengenal itu sudah tahu mengenal sambil bermain. Cuman kalau dibaca sama begini nih a, ba, ba, tata itu tuh baru 7 tahun ini. Oh, ya kalau itu masuknya jadi ke Ikro 2 gitu ya, Mah ya. Kalau Ya, sudah ada dua penggalan huruf gitu nah, ya. Itu kan masuknya ke Ikro 2 tuh. Kalau jadi duduk Ikro deh 3, lihat begini tuh baru di 7 tahun ini oke. Jadi kemarin bener-bener hafal ya. Hafal karena mendengar ya. mendengar. Oke. Ada yang tadi tuh yang Labibah. Kalau Kia kan memang saya khususin ajarin, tapi pas adiknya ini yang kedua, saya nggak punya waktu untuk ngajarin dia. Tapi pas sebelum pandemi itu tahun kemarin, saya pagi ngajar ngaji dia di samping saya, pagi ngajar ngaji 10 orang kan yang setoran. Terus siang jam 10 saya ngajar lagi, itu ibu-ibu 10 sampai 15 orang setoran sama saya. Labibah tuh selalu di samping saya. Sore saya ngajar lagi 10 orang. 10 orang setoran sama saya. Saya nggak pernah ngajarin dia. Pas lagi main-main, dia ternyata sudah hafal Anaba. Anaba sampai selesai, 1 sampai selesai. Sedangkan itu maksudnya kalau kita kan kalau yang kelas kecil kan kita dari Anas dulu ya. Kita dari Anas dulu baru ke atas. Nah, kalau ibu-ibu emang saya ngajarinya dari Anaba dulu. Dari Anaba baru ke bawah. Nah, itu Labibah itu pas saya dengerin dia hafal sendiri. Saya nggak ngajarin sama sekali ya tadi aja karena yang setoran banyak ke saya dan dia selalu di samping saya itu hafal sendiri. Makanya sayang anak-anak usia segitu kalau nggak dimasukin Quran. Mereka nyanyian aja kan cepet ya. Iya, betul, 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 betul. Asal sering dibacakan. Padahal nggak niat ngajarin juga,
tidak didengarkan, maksudnya mama secara pribadi ngedengerin ke dia juga enggak, ngedengerinnya malah dari bacaan orang-orang kan, berarti yang setoran kan. Oke, Iya, tapi bisa hafal juga, iya. luar biasa. Sampai sekarang tuh Labiba belum saya masukin kelas karena saya masih ngelola emosinya, masih ngelola apa, dan mungkin dia juga kaget ya punya adik, jadi memang belum saya khususin masukin kelas gitu, jadi hanya ikut-ikutan aja. Oke, Tapi kalau boleh tahu umur berapa Mas kalau Bibah? sekarang 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Tapi punya adik gitu ya? Ya, Oh, takutnya emosinya belum ini ya, belum bisa jadi eh masukin apa kelas. namanya? Iya, jadi Iya, coba. iya, iya. Jadi ikut sama mama aja ya, setiap mama ngajar apa gitu selalu di samping mama ya, dampingin ya. Hmm. Oh, oke, oke, oke. Sekarang aja mungkin karena saya ngajarin cuma sekali malam, sekali aja, jadi memang agak apa, agak berkurang karena melahirkan kan, karena melahirkan tadinya nggak ngajar, udah full di rumah. Oke, oke. Jadi mama apa namanya metode mendengarkan ya, Ma. 1 minggu sekali ganti surat, 1 minggu sekali ganti surat gitu. Itu udah pasti tuh 1 minggu ganti surat, 1 minggu ganti surat. Dan Pas, si kakak, alhamdulillah selalu hafal. alhamdulillah. Setelah itu Alhamdulillah, masya Allah, luar kalau biasa. kalau sekarang si kakak udah bisa duduk ngeliat itu, saya jadi rajin rajin 1 hari itu 1 ayat. Kalau si kakak untuk sekarang ya pas 7 tahun, jadi 1 hari 1 ayat. Oh gitu, setoran 1 hari 1 ayat sama mama. Mm-mm. Sekarang. Oke, oke, oke. Jadi gitu ya, mama papa hebat ya. Jadi didengarkan dulu, tidak perlu dikenalkan ini alif, maksudnya dengan ikro gitu ya, maksudnya secara khusus dikenalin hurufnya dulu sampai ngikutin ikro 1, ikro 2, ikro 3 tuh itu zaman dulu ya mah ya, metode zaman dulu karena saya juga gitu dulu pakainya ikro dulu belajarnya gitu. Jadi kalau sekarang cukup didengerin aja ya kan, disetelin aja karena memang cepet hafal anak-anak tuh sekarang tuh. Iya, jadi Oke, baru oke. sekarang aja diajarin baca, asal pelafatannya betul ya. Jadi pelafatannya asal betul, tajwidnya. Jadi kalau kita pelafatannya betul, anak-anak pun insya Allah betul. Nah, baru sekarang nih diajarin baca, 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 yaitu ikro atau metode lainnya. Tapi main gadget juga kakak atau gimana? Didengerinnya pakai apa mah? Apa? Didengerin? Oh, pakai murotal. Enggak, maksudnya pakai HP atau pakai MP3 atau pakai apa tuh yang mainan-mainan Hmm, hafiz-hafizan itu loh. kita jadi ambil satu yang kita udah suka, misalnya nadanya ya saya pakai nada ros, kita udah ambil satu terus kita setel pakai MP3, tapi pas Oh lagi di gitu. setel MP3 itu TV matikan. Kalau zaman kakak emang saya sampai umur dia 3 tahun sebenarnya saya nggak ada TV, sampai zaman kakak umur 3 tahun ya. Umur 3 tahun, nah setelah dia apa punya adik, terus ibu saya juga bilang, nanti kalau nonton di tetangga gimana gitu. Jadi ya udah deh, ada tapi kita kelola. Ada tapi saya kelola, oh nonton TV-nya jam segini gitu. Kalau sekarang udah Oh ada. gitu. Jadi dulu tuh sampai Sampai 3 tahun. sengaja, Mm-mm. iya sampai sengaja nggak beli TV. Iya, dulu sampai 3 tahun. Kia 3 tahun tuh saya nggak ada TV. Jadi kalau dia Jadi nonton TV udah, rumah neneknya tuh, ini banget karena dulu mah nggak ada TV. oh gitu luar biasa sekali. Ya itu mesti komit mah. Iya Ya, dong. Kurangin ego ya. sebenarnya Ya udah nggak usah. kalau udah kayak gitu bukan anak yang pengen nonton TV, mamahnya udah yang nggak kuat. Kalau anaknya kalau udah terbiasa udah gitu. Ya ada TV nggak ada TV ya biasa aja jadinya sekarang juga karena udah biasa nggak ada TV gitu ya. Iya, Oke, asal oke, oke, bisa main oke. aja mainnya. Iya, dibatasin, diwaktuin ya kan. Anak juga bisa kan diajak kompromi, diajak apa namanya? Oke, boleh ya.
1 jam, atau oke boleh ya Sabtu Minggu aja ya setengah jam gitu, 30 menit gitu kan, kita ajak untuk bikin perjanjian juga kan gitu. Oke, oke, oke. Terus tipsnya mah, tips dan triknya untuk mungkin kalau ada orang tua yang mau pingin juga kan, siapa sih yang nggak pingin punya anak tahfidz gitu kan, apalagi kalau bukan cuma menghafal tapi mudah-mudahan dia juga bisa mengamalkan. Tahu sendiri kita akan diberi mahkota nanti kan di surga, mahkotanya berlian, nggak tahu berlian surga kayak apa, di sini aja udah mahal ya mah, apalagi di surga kan gitu. Jadi ada nggak mah tips dan trik khusus untuk menjadikan tahfidz tapi tanpa paksaan? Oke. Yang pertama ya tadi diperdengarkan, terus yang kedua eh oh ya, saya juga belum tentu berhasil ini ya, karena ini masih proses ya. Maksudnya Iya. ini semoga Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan, dan ini yang sudah saya jalankan selama beberapa tahun. Yang pertama itu tadi perdengarkan, yang kedua mamahnya juga ikut ngafal, jadi nggak cuman anaknya gini, ih kok mama ikut lihat jus ama sih, kayak gitu. Misalnya lagi ngafal dia nggak lihat, kok mama lihat gitu. Ikut ngafal juga, walaupun mungkin ngafalnya pas dia udah tidur, jadi pas lagi sama dia kita udah nggak lihat jus ama. Terus yang ketiga itu saya biasanya sebelum masuk surah baru tuh saya ceritain isi surahnya apa. Isi surahnya apa? Misalnya surah An-Nas, surah Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada apa, pangeran gitu. Apa sih? Birabbin nas. Manusia, manusia. Ya, ya, pemilik manusia. Nah, di situ saya masukin bahwa kalau kita mau minta apa-apa sama Allah, terus kalau kita sedang ketakutan, kita baca surah ini aja kalau kita lagi ketakutan gitu. Karena kan ada asbabun nuzulnya juga ya. Surah Anas ini kan asbabun nuzulnya ketika Rasulullah pada saat itu sakit. Pada saat itu sakit, dan Allah memerintahkan Rasulullah untuk membaca surah An-Nas, Al-Falaq selama 11 sampai 11 kali. Nah, jadi ini juga selain anak-anak menghafal, anak-anak juga tahu kandungannya. Nggak usah arti per ayat gitu, nggak usah. Ayat. Nggak usah, tapi kandungan maknanya aja gitu. Oh, jadi kalau kita lagi ketakutan atau lagi kita mati lampu, nggak usah takut, baca aja surah Al-Falaq An-Nas. Insya Allah jaga kok. Gitu. Gitu. Jadi yang ketiga itu ceritakan kandungan surahnya dan manfaat surahnya. Atau kalau ada yang cerita kan di surah Al-Fil, kan cerita tentang pasukan gajah, tentang lahirnya Rasulullah. Kita bisa ceritain dulu gitu sebelum masuk surah Al-Fil. Oh, oke. Jadi diperdengarkan dulu Cerita. apa namanya? Setiap surat-suratnya kita dengerin dulu, sering-sering setel murotal deh gitu. Kemudian kita ceritain kandungan-kandungan di setiap surat tuh apa aja, sejarah kenapa turunnya surat Anas tuh apa sih. Nggak usah secara detail juga per ayat, tapi paling enggak anak tuh kita ceritain dengan bahasa anak. Itu kan anak juga seneng ya mah dengerin cerita Cerita. mama, misalnya kayak mau tidur gitu kan, kita ceritain dulu, iya dulu tuh Nabi Adam tuh kayak gini, Nabi Isa tuh kayak gini loh gitu. Kita bisa ikut nyontoh supaya kita disayang Allah, supaya kita dijaga sama Allah, kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga, tadi mama nyeritain dulu sebelum masuk ke surat yang baru, kita ceritain dulu nih, besok kita Al-Falaq nih. Di Al-Falaq tuh ceritanya seperti ini loh. Kayak gitu-gitu. Jadi anak juga termotivasi. Oh iya bagus ceritanya. Oh iya seru. Oke deh besok mah kita hafalin ya mah ya, kita dengerin ya mah ya, bareng-bareng ya mah ya gitu. Kita ngafalin bareng ya. Terus kalau misalnya kita juga belum hafal mah, kita jujur aja ya mah. Mama juga belum hafal gitu nggak sih? Ayo kita hafalin bareng yuk gitu. Kita hafalin bareng. Mama boleh ngintip sedikit? Boleh ngintip dulu nggak gitu? Saya biasa kayak gitu. Boleh ngintip dulu? Boleh ngintip dulu juz amanya gitu. Oh ya boleh. Oh dilihat, oh, udah tutup lagi. Kita baca bareng-bareng kayak gitu.
Terus Kakak juga boleh ngintip dulu mah, Kakak boleh ngintip juga. Gitu. Iya boleh ngintip aja. iya.